Perkenalkan, nama saya Devin Alpandiangan dari kelas AB 4403 dengan NIM 150, 120, 2360. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi marketing mix pada produk Indomie. Penjelasan dibagi menjadi 3, yaitu ada profil produk, analisis implementasi strategi marketing mix, dan yang ketiga kesimpulan dan saran. Yang pertama ada profil produk. Profil Indomie. Merek Indomie pertama kali dirintis oleh Jaja lewat PT Jangkar Jati bersama Wahyu Cuandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma. Selanjutnya Jangkar Jati akan berubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk, salah satu distributor produk consumer goods terbesar Indonesia. Pada April 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Jati, Jajadi mendirikan PT Sanmar Food Manufacturing Co. Ltd. dan memperkenalkan ke publik merek baru, yaitu Indomie, singkatan dari Indonesia Mie, pada tahun 1972. Indomie merupakan produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia, setelah Super Mie yang dirintis oleh Syarif Adil Sagala dan Eka Wijaya Mois. Produk awalnya hanya ada rasa kaldu ayam dan udang, dan hingga awal 1980-an, Super Mie dan Indomie menjadi duopoli di pasar. Selain memasarkan produknya dalam negeri, pada 1992 sampai 1993, Sanmar juga mulai melakukan ekspor ke negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Pabrik Indomie berada di Ancol, Jakarta Utara. Pada tahun 1982, barulah kerajaan bisnis Salim Group memasuki bisnis mie instan dengan memperkenalkan merek lain bernama Sarimi. Awalnya mengingat pada saat itu posisi Salim yang kuat bahkan memonopoli perdagangan terigu dengan Bogasari. Salim menginginkan merek Indomie yang populer itu agar berpindah kepadanya. Selain itu, pada saat Indonesia sedang mengalami swasembada padi, sehingga pabrik Sarimi menjadi kelebihan operasionalnya. Diharapkan jika Indomie mau bekerjasama dengan Sarimi, maka Salim Group tidak perlu merugi. Namun Jajadi menolak keinginan itu. Respon Salim adalah kemudian membesarkan produk Sarimi dengan agresif dengan banyak iklan dan promosi sehingga bisa meraih pasar 40% dalam waktu cepat. Melihat keperkasaan Salim Group itu, Jajadi pun melunak dengan tawaran. Sekali lagi dari Salim dan keduanya pada 1984 sepakat dengan membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Internal Corporation. Di sini Jajadi dan rekan-rekannya mendapat 57% dan Salim 42%. Lalu pada 30 Agustus 1986, saham PT Sanmar yang memproduksi Indomie diambil alih oleh PT Indofood Internal. Serta selanjutnya adalah PT Super Mie Indonesia dari pemegang saham lain. Pada saat itu PT Sanmar sudah punya dua produk yang populer. Selain Indomie, ada Ciki, sebuah makanan ringan yang populer di kalangan anak-anak. Indomie di saat itu juga sudah punya beberapa varian seperti kari ayam pada tahun 1980, sop sapi, dan mie goreng pada tahun 1982. Di bawah kekuasaan Indofood inilah Indomie semakin luas dan memproduksi banyak sekali varian dan varian biasa, varian daerah, varian khusus seperti mie keriting dan mie siram, dan lain-lain. Indomie menjadi nomor 1 di Indonesia. Kemudian di bawah Salim pula, Indomie berhasil mengembangkan dirinya menjadi merek internasional seperti ke Nigeria dan Arab Saudi. Di Nigeria, Indomie mulai diperkenalkan sejak tahun 1988 dan mulai diproduksi tahun 1995 melalui Dufil Prima Foods. Sedangkan di Arab Saudi, Indomie pertama kali diperkenalkan pada 1986 dan pabriknya dibuka pada 1992 dengan diproduksi di Pinehil Arabia Group Ltd. Pasca kejatuhan Orde Baru, Jajadi tampaknya berusaha mengambil peluang dengan kondisi masyarakat yang tidak kronis Soeharto. Pada 17 Desember 1998, ia menggugat Indofood ke pengadilan karena ia merasa telah dipaksa menjual sahamnya dan mereknya di PT Indofood Internal dengan harga rendah. Jajadi juga menuduh Salim telah memanipulasi kepemilikan saham agar sahamnya semakin mengecil. Menuntut ganti rugi sebesar 620 miliar. Jajadi kalah sampai banding di Mahkamah Agung. Kalah dari Salim, Jajadi lebih memilih untuk melanjutkan bisnis pabrik mie instan baru yang sudah dirintis sejak Mei 1993 di bawah PT Jakarana Tama sampai sekarang, yang memproduksi mie Gaga dan dulu pernah mengedarkan produk bermerek Michio. Di bawah Salim sejak 1984 sampai sekarang, pamor Indomie tetap berjaya dan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai variannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan
tentang analisis implementasi strategi marketing mix. Yang pertama, definisi marketing mix adalah marketing mix atau bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Konsep marketing mix ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden yang terinspirasi oleh gagasan James Collington pada pertengahan abad ke-20. Marketing mix adalah kumpulan variabel yang pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P. Produk, price, place, dan promotion. Namun, seiring dengan berkembangnya strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan people, process, physical, dan physical evidence. Terdapat 4 elemen pada marketing mix 4P, yaitu produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Yang kedua ada price atau harga. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga ada promotion. Setelah menentukan produk, price, dan place, sekarang adalah saatnya untuk menerapkan strategi promosi. Promosi adalah target untuk mempromosikan produk Anda agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Promosi yang dapat Anda gunakan menggunakan katalog, papan reklame, brosur, iklan, dan lain-lainnya. Yang keempat ada place. Place mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik, atau gudang, saat ini unsur place juga dapat berbentuk digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Saat ini saya akan menjelaskan analisis strategi marketing mix pada produk Indomie. Yang pertama ada produk. Nama brand yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dengan versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambah variasi produk Indomie, mulai dari mie goreng, mie kuah, mie regional, mie premium, serta mie jumbo. Yang kedua, ada price. Indomie merupakan makanan yang wajib bagi semua kalangan, dikarenakan cara penyajian yang mudah dan produknya yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat dibeli dengan paket 5 bungkus atau satu paket kardus berisi 30-40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar Rp1.700, namun tergantung dengan varian atau macam rasa. Yang ketiga ada promotion. Promosi yang dilakukan Indonesia adalah Indomie adalah dengan melalui tagline Indomie Seleraku. Demikian sebuah jingle iklan yang nyaris selalu ada pada ingatan masyarakat terhadap produk makanan mie instan ini. Selain itu, Indomie juga melakukan promosi dengan memasang billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Indomie saat ini berada pada posisi yang stabil, memiliki brand equity yang sangat kuat, sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek mie instan. Pada tahap ini, Indomie tidak boleh lengah, dalam artian Indomie masih tetap harus mengadakan promosi untuk remind customer bahwa Indomie masih eksis, dan selalu berinovasi dan merejuvenasi produk maupun strategi promosinya. Indomie semakin mengukuhkan bahwa dia masih menjadi mie instan nomor 1 di Indonesia. Indomie juga mengadakan acara Indomie Jingle Dare untuk para pelajar SMA yang bertujuan untuk lebih memodernisasi jinglenya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan brand awareness remaja atau pelajar mengenai produk Indomie. Indomie melihat remaja atau pelajar sebagai customer masa depan, jadi sejak sekarang Indomie mulai memberikan semacam edukasi mengenai Indomie. Yang keempat ada place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin berbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan pengantar.
Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang singkat mungkin. Jenis saluran distribusi Indomie antara lain dari produsen ke wholesaler, retailer, dan terakhir sampai pada konsumen. Penting agar saluran distribusi cepat dan kuat. Jika produk gagal mencapai pasar retail secara berkala, pembeli dapat mengalihkan loyalitas merek mereka ke merek yang lain. Produk dari merek terkenal ini mudah didapatkan seperti di supermarket, minimarket, toko kelontong, hingga warung-warung kecil. Hampir semua tempat pembelanjaan menjual Indomie. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan tepat mempunyai peranan yang sangat penting guna mensukseskan pemasaran dari suatu produk. Dengan melakukan perencanaan terhadap 4 marketing mix, diharapkan suatu perusahaan dapat merumuskan program pemasaran yang tepat bagi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perencanaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Hal tersebut agar sesuai dengan tujuan perusahaan yang mana produk yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Karena produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran. Produk Indomie sudah melakukan marketing mix dengan sangat baik. Indomie adalah suatu produk yang dikenal dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan dalam hal tersebut membuktikan bahwa dari segi produk, harga, tempat, dan promosi sudah sangat baik. Produk yang diberikan oleh Indomie sudah cukup baik dengan berbagai varian rasa yang diberikan oleh Indomie, membuat kita tertarik untuk mengonsumsi makanan tersebut. Selain itu, harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Produk Indomie juga mudah didapatkan di mana-mana dan promosi yang dilakukan sudah sangat baik karena sampai saat ini Indomie masih dikenal oleh semua kalangan di negara. Yang terakhir ada saran, sebaiknya Indomie dapat menggambarkan iklan yang ditayangkan di televisi dengan lebih spesifik untuk menginformasikan keunggulan produk dan mempengaruhi minat beli konsumen. Seperti gambar kemasan, kandungan gizi, dan sebagainya agar konsumen lebih jelas dan mengerti tidak hanya kreativitas yang tinggi. Selain melalui iklan televisi, Indomie harus tetap menitikberatkan pada distribusi dan kualitas produk. Dengan kata lain, Indomie harus mempertahankan jaringan distribusi yang kuat dan kualitas produk yang tinggi. Sekian presentasi mengenai implementasi strategi marketing pada produk Indomie. Terima kasih sudah mendengarkan. Maafkan apabila ada kata-kata yang salah. Selamat siang, terima kasih.